Hello, hi everyone, thank you and welcome to my channel. Ya, seperti biasa di channel saya ini, saya akan membahas dan mengupas tuntas teori-teori konspirasi, gaya hidup, dan juga cerita sejarah dan kehidupan para tokoh-tokoh terkenal di dunia. Oke, untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang cukup menarik yang terjadi pada tahun 1957, tepatnya di Philadelphia, Amerika Serikat, yang waktu itu atau sampai sekarang disebut dengan The Boy in the Box atau anak laki-laki di dalam kardus. The Boy in the Box atau anak laki-laki di dalam kardus merupakan salah satu kasus kematian yang masih menjadi misteri lantaran tidak pernah terungkap. Pada akhir bulan Februari tahun 1957, ada seorang lelaki muda yang tengah memeriksa perangkap yang dia pasang di hutan di dekat Susana Road di Fuxtich, Philadelphia, USA. Ia tidak sengaja menemukan sebuah kotak kardus tua yang ternyata di dalamnya berisi mayat bocah lelaki. Karena tidak mau berurusan lebih lanjut dengan polisi, dia pun meninggalkan kotak tersebut di sana. Jadi setelah dia menemukan kotak itu, dia tidak langsung melapor ke polisi ya, karena beberapa hal, karena dia takut sebagai saksi atau nanti dituduh sebagai tersangka, makanya kotak tersebut dibiarkan tergeletak di hutan tersebut. Namun beberapa hari kemudian ada seorang mahasiswa yang bernama Frederick Bonesit yang sedang berada di hutan tersebut. Dia melihat kotak yang berisi mayat bocah tersebut. Dia ingin melapor, namun ia takut. Lalu dia pergi dan meninggalkan kotak tersebut. Namun pada hari berikutnya, Frederick melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Jadi sama seperti pemuda yang pertama tadi, si Frederick ini awalnya dia takut juga ya, mau melapor ke pihak kepolisian, takut nanti jadi saksi, tapi karena mungkin ada satu hal, esok harinya dia langsung melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian, melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan, mereka menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan di tubuh mayat tersebut, seperti rambutnya yang sengaja dipotong, dan potongan rambutnya tidak begitu rapi dan terkesan terburu-buru. Dan rambutnya kemungkinan belum lama dipotong karena masih ada gumpalan-gumpalan rambut di tubuh anak tersebut. Tubuhnya kekurangan gizi, dan hasil pemeriksaan autopsi kemungkinan dia tidak makan dalam waktu 3 atau 4 jam. Dia juga memiliki banyak bekas luka seperti bekas luka operasi di bagian pergelangan kaki kiri dan di bagian selangkangan. Dia juga memiliki bekas luka berbentuk L di bawah dagu dan di dada dan di bagian pangkal pahanya. Penyelidik juga mengatakan bahwa bocah ini telah terendam air dalam waktu yang cukup lama. Saat diperiksa lebih lanjut, penyelidik menemukan bahwa kematiannya disebabkan oleh beberapa pukulan di kepala. Polisi telah mengidentifikasi mayat bocah tersebut dan mengambil sidik jarinya. Sayangnya, cetakan tidak ada di dalam sistem. Polisi telah menerjunkan 270 anggota di lokasi kejadian, namun tetap tidak mendapatkan petunjuk apapun. Karena hanya memiliki beberapa petunjuk tentang kematian misterius tersebut, polisi mengira bahwa Frederick Bonesit sebagai tersangka. Namun setelah diinterogasi dan melalui tes pendeteksi kebohongan, ternyata dia bersih. Pada tanggal 26 Februari 1957, polisi segera melakukan investigasi selanjutnya. Mereka mengambil lagi sidik jari mayat anak tersebut dan mengumumkan secara luas penemuan mayat beserta fotonya. Kali ini polisi yakin bahwa kasus ini akan segera terpecahkan dan identitas anak malang ini akan segera ditemukan. Orang-orang dari 10 negara bagian datang untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang mengklaim mengenal anak ini. Surat kabar lokal Philadelphia Inquirer mencetak lebih dari 400.000 telegram yang menggambarkan ciri-ciri anak tersebut, kemudian segera menyebar ke seluruh Philadelphia. Dia juga melakukan foto postmortem. Ya, postmortem ini seperti foto shot ya, di mana mereka dandani anak ini, memakaikan dia pakaian, lalu memposisikan dia duduk. Ya, pokoknya foto seolah-olah dia masih hidup seperti di gambar ini. Nah, agar siapa saja yang bisa mengenalinya semasa hidup. Namun hasilnya tetap nihil dan tidak seorang pun yang mengenali atau bahkan melihat sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian teorinya. Kasus mayat anak lelaki di dalam box yang tak kunjung menemukan titik terang
akhirnya membawa banyak sekali teori yang mencoba untuk mengungkapkan identitas mayat serta apa motif di balik pembunuhannya. Teori yang pertama yaitu teori rumah panti asuhan. Seorang investigator medis bernama Robinson Bristow bisa jadi adalah orang yang sangat memperhatikan perkembangan kasus ini. Bahkan pada tahun 1960, ia menghubungi seorang cenayang untuk menangani kasus ini. Berdasarkan petunjuk cenayang itu, Bristow kemudian dibawa ke sebuah panti asuhan yang berjarak 1,5 mil atau 2,5 km dari lokasi penemuan mayat tersebut. Saat sedang memeriksa, Bristow menyadari bahwa selimut yang sedang dijemur di halaman panti tersebut sama dengan selimut yang ditemukan membungkus mayat tersebut. Bristow percaya bahwa kemungkinan kasus ini berhubungan dengan anak tiri perempuan pengelola panti asuhan tersebut. Bisa jadi ia merupakan ibu dari anak tersebut. Namun, setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian Philadelphia tidak menemukan hubungan antara mayat dengan anak pemilik panti tersebut. Namun Bristow tetap mencoba memecahkan masalah ini, bahkan hingga kematiannya di tahun 1993. Teori yang kedua yaitu teori wanita berinisial M. Februari tahun 2002, polisi mendapatkan keterangan dari seorang wanita berinisial M yang tampak sangat masuk akal dengan kasus ini. Namun sayangnya wanita itu menderita gangguan mental. Tahun 1957, si M memiliki seorang ibu yang sangat temperamental. Ibu ini membeli seorang anak laki-laki dari orang tua kandungnya pada tahun 1954. Malangnya anak ini mendapatkan kekerasan fisik dan seksual selama tinggal di rumah si M. Kurang lebih 2,5 tahun. Sampai pada kejadian naas di tahun 1957. Pada saat makan malam, anak itu memuntahkan makanan atau kacang polong panggang. Ia langsung dipukul oleh ibu si M ini. Bahkan kepalanya dibentur ke lantai hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian ibu si M memandikan anak tadi dan memotong rambutnya untuk mengaburkan identitasnya. Kemudian anak yang telah menjadi mayat itu dibuang ke Foxes. Kesaksian wanita berinisial M ini nyaris sama dengan detail-detail yang terjadi pada kejadian silam. Misalnya rambutnya yang sengaja dipotong pendek, jari-jari tangan yang keriput akibat terkena siraman air, bahkan isi perut anak tersebut yang dari hasil autopsi terdapat sisa kacang polong di dalamnya. Namun polisi justru kesulitan mengidentifikasi kesaksian si M ini karena menurut tetangga-tetangganya pada waktu sekitar tahun 1950-an tidak ada anak lelaki yang tinggal di rumah si M. Berikutnya, The Girl in the Box. Ya, anak perempuan di dalam box. Seorang ahli forensik bernama Frank Bender mengemukakan sebuah teori yang cukup mengejutkan. Menurutnya, anak laki-laki di dalam box tersebut kemungkinan adalah anak perempuan. Menurut hasil investigasinya, hal ini bisa terlihat atau bisa dilihat dari potongan rambut yang terlihat asal-asalan dan juga alis matanya yang terlihat seperti sengaja dibentuk. Namun selain bukti ini, tidak ada lagi bukti-bukti yang lebih solid, jadi teori ini tidak menemukan titik terang. So, itu dia beberapa teori-teori yang dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Dan sampai saat ini juga belum ada titik terang atau belum ada penemuan-penemuan lebih lanjut dari kasus ini. Jadi kasus ini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Oke, sekian dulu dari saya untuk videonya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa tetap dukung saya dengan cara klik subscribe, like, dan pastinya share. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru. Thank you for watching. Bye-bye.